I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna Dari do komunitas now. Balikpapan Youth Spirit. And I'm not tryna Nah, sekarang ini kita ada di panggung muda virtual atau webinarnya Balikpapan Youth Spirit, di mana biasanya kita lakukan secara langsung di lapangan. Namun dalam kondisi seperti ini, kami tetap memberikan informasi-informasi, sharing ilmu-ilmu baru dalam rangkaian berkegiatan sosialnya. Nah, sebelum kita mulai juga, saya mau mengingatkan semuanya kepada teman-teman ini untuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi corona ini. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jangan terus kurangin berkumpul dalam keramaian. Oke, siap? Siap. Terus juga kita sama-sama berdoa karena agar musibah atau bencana yang terjadi saat ini, belakangan ini juga yang baru-baru ini yang lagi viral, agar diberikan kesabaran dan ketabahan kepada yang terkena musibah tersebut. Dan kita sama-sama berdoa juga agar Indonesia dijauhkan dari bencana dan mara bahayanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya saya kenalin ke narasumber kalian, maaf. Ada baiknya kita dengarkan dulu sambutan dari CEO kita Balikpapan Youth Spirit, yaitu ada Gusti Reza Fairuz. Pada Bapak CEO, sepatah dua patahnya, Pak, dipersilakan. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dan salam kenal Bang Ilham dari saya Gusti. Ya, alhamdulillah dapat amanah di Balikpapan Youth Spirit ini sebagai CEO-nya atau ketuanya. Dan mungkin untuk kerjasamanya ya teman-teman mungkin yang selain pemateri ataupun yang teman-teman panitia bisa di mute aja untuk mic-nya supaya tidak mengganggu proses seminar atau webinar pada malam hari ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang ini saya lihat kayaknya masih muda-muda banget ya semuanya. Jika teman-teman mau dapatkan informasi ataupun wadah komunitas, ya khususnya untuk komunitas-komunitas pemuda, nah teman-teman bisa join nanti di Balikpapan Youth Spirit, karena kita adalah komunitas anak-anak muda yang mana kita memberikan wadah bagi para pemuda untuk bisa menginspirasi, untuk bisa inovasi, dan bisa bergerak gitu. Jadi bukan jadi pemuda yang mageran ya, tapi pemuda-pemuda yang kemudian membawa perubahan. Mungkin itu Kak Jae. Sudah ya Pak. Ya, terima kasih sambutannya Pak. Bukan Bapak, saya masih muda loh ya. Iya baik, Gusti Reza Fairuz. Nah kita langsung aja ya masuk ke narasumber kita nih. Ada Kak Ilham Bahari, Sarjana Ilmu Politik. Beliau lahir di Jepara 3 April 98, masih muda ya. Terus sangat aktif dalam organisasi di sekolah maupun di perguruan tingginya. Ada juara dalam lomba debatnya, dosa ditanya lagi, berarti dianya kepercayaan dirinya lebih tinggi gitu. Banyak sekali lomba debat yang beliau lewati. Terus habis itu ada mengisi juri dan mengisi pemateri juga, sama seperti di sini. Dan yang penting ada karya bukunya, yaitu Jurus Jitu menjuarai kompetisi debat nasional buku pertama di Indonesia. Seperti itu. Untuk Kak Ilham, halo Kak Ilham. Mungkin bisa langsung masuk ke materinya Kak. Oke, baik. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan di sini. Ini ada namanya latar belakang. Jadi ada kayak landasan filosofis ya. Jadi kenapa kita harus percaya diri? Kenapa kita harus pro untuk menjadi seorang yang percaya diri ini? Ini menurut saya aja sih teman-teman boleh
mendefinisikan diri sendiri ataupun memiliki cita-cita sendiri. Jadi mengapa kita harus menjadi orang yang percaya diri? Yang pertama adalah kita akan bebas dari rasa takut, teman-teman. Karena gimana ya teman-teman, kalau orang nggak percaya diri, biasanya kita sebelum bertindak sudah takut duluan. Kita belum melangkah, kita sudah takut duluan. Itu yang sangat tidak kita semua harapkan lah. Jadi kita harapkan bahwa kita berani dulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi jangan takut dulu, teman-teman. Jadi hilangkan rasa ketakutan, karena memang pada dasarnya ya ketakutan cuma bayang-bayang biasanya. Dan percayalah bahwasanya kegagalan dalam meraih mimpi itu bukan dari suatu kegagalan, teman-teman, tapi memang dari ketakutan itu sendiri. Jadi gagal teman-teman ketika ingin meraih suatu mimpi itu bukan karena gagal, tapi karena teman-teman takut, karena teman-teman ragu, seperti itu, teman-teman. Itu yang pertama, mengapa kita harus percaya diri. Yang kedua, menjadi pribadi yang mudah diterima, teman-teman. Saya ini juga belajar ya teman-teman saya yang pede, orangnya kok pede banget, naik panggung pede banget. Itu saya lihat contohnya Mas Umam deh, kalau teman-teman kenal Mas Umam. Itu orang yang benar-benar mudah diterima dimanapun, mudah diterima, mudah mendapatkan temannya jadinya banyak gitu, teman-teman. Karena memang pribadinya humble, pribadinya mudah merangkul. Itu kenapa kita harus percaya diri. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya diri adalah untuk mempercepat tercapainya sebuah impian. Apakah impian harus percaya diri? Menurut saya harus. Karena tanpa kepercayaan diri mungkin kita bisa meraih impian itu, namun agak susah. Dan ataupun kita membutuhkan jangka waktu yang lama untuk kemudian mampu untuk mendapatkan ataupun memperoleh impian. Jadi kita harus percaya diri untuk mempercepat tercapai suatu impian, baik itu sebagai seorang mahasiswa ataupun setelah menjadi seorang mahasiswa, apapun itu impian teman-teman. Dan terakhir, kenapa kita harus percaya diri? Kita bisa menjadi ladang dakwah, teman-teman. Karena gini, teman-teman, kadang tuh kita tahu suatu hal, kita punya ilmu, kita punya basicnya, namun kita tidak percaya diri, ya pada akhirnya orang lain yang mengatakan suatu hal itu yang mungkin menurut kita ataupun menurut kebanyakan orang lain itu ya nggak begitu benar-benar amat. Kita yang seharusnya punya basic ilmunya, kemudian kita harus menyampaikan, dan percayalah teman-teman bahwasanya kita hidup di dunia ini ya memang sebagai seorang khilafah, sebagai seorang pemimpin. Ya kalau pemimpin malu-malu ya lucu nanti, teman-teman. Jadi katakan yang menurut teman-teman benar. Dan saya juga percaya bahwa ketika kebaikan itu bungkam, pada akhirnya ya kebatilan yang akan menang kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan ragu ketika teman-teman berani, ketika teman-teman itu memiliki ilmu, memiliki basic, memiliki dasar, sampaikan, nggak usah ragu. Jadi kenapa itu kita harus percaya diri? Karena itu bisa menjadi ladang dakwah kita untuk menyampaikan suatu hal yang baik kepada publik. Lanjut, Mas. Slide keempat sudah. Yang keempat. Masih loading. Oh udah ini ya. Sudah ya. Hal-hal yang sorry. Tadi betul, Mas. Iya. Hal-hal yang membuat seorang tidak percaya diri, teman-teman saya, yang ini juga saya alami juga. Kenapa dulu saya nggak pede sih kayak gitu, dan mungkin sekarang juga masih mengalaminya. Dan saya mengalami ini juga hanya untuk teman-teman, namun juga buat saya. Kenapa saya tidak pede kayak gitu, dan hal-hal apa yang membuat orang itu kadang nggak pede. Biasanya tuh kita kurang punya penerimaan diri. Jadi tuh kita sering membandingkan gitu, teman-teman, terutama dalam fisik, dalam materi, dalam apapun. Misalnya, teman saya ataupun yang lain kok dia matanya lebih bagus, dia lebih putih, lebih langsing dan lain sebagainya, dia lebih kuat dalam perekonomian, itu selalu membanding-bandingkan. Padahal belum tentu juga orang itu lebih baik daripada kita, dan bahkan percayalah teman-teman bahwasanya orang lain juga berpikir seperti ini. Kita yang mungkin kita dianggap juga baik pada dia kayak gitu, teman-teman. Jadi nggak perlu menilai hal-hal seperti itu, nggak perlu terlalu membandingkan. Kalau misalnya suatu pembelajaran untuk jadi motivasi, aku bisa lebih baik dari mereka, itu bagus. Namun kalau misalnya kita banding-bandingkan, sekarang ada kelas. Ada yang mau bertanya?
Ada suara tadi. Ada Mas, lanjut aja dulu. Pertanyaan Oke. di akhir. Siap. Jadi nggak perlu banding-bandingin teman-teman. Intinya diri teman-teman ya itu teman-teman. Kalau misalnya ada yang teman-teman rasa kurang, ya perbaiki. Nggak perlu untuk banding-bandingkan. Itu yang membuat kita. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita nggak percaya diri adalah lingkungan yang kurang sportif. Jadi banyak sekali orang yang saya lihat teman-teman saya dan khususnya saya juga kenapa dulu saya nggak pede, ya memang lingkungan kurang sportif. Misalnya kita dibatasi dalam berekspresi, kita dibatasi dalam berargumen, kita dibatasi dalam bergerak. Itu kadang membuat orang terlalu terkekang. Ketika terkekang, jadi ya kita takut untuk melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian ya kalau misalnya lingkungan sudah seperti itu ya silahkan untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Kalau misalnya teman-teman punya lingkungan yang lebih baik, ya rasa percaya diri itu akan timbul dengan sendirinya. Bukan meninggalkan temannya teman-teman, tapi tinggalkan lingkungannya, namun tetap berteman dengan mereka ya. Tidaknya tetap berteman namun misalnya kalau misalnya lingkungan ataupun teman itu tidak memberikan pengaruh positif, bahkan justru memberikan dampak negatif kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah negative thinking sebelum bertindak, takut duluan sebelum memulai. Nah ini juga sering terjadi dulu sama saya teman-teman. Ketika dulu saya debat pas awal-awalnya itu udah silau duluan gitu ketika lihat alma mater kuning, alma mater abu-abu misalnya, nggak bisa disebut merek. Ngelawannya mereka nih. Padahal itu saya ataupun tim kami tuh yakin bahwasanya kita punya kemampuan, punya hal yang lebih yang tidak dimiliki oleh alma mater tersebut. Namun karena kita sudah minder duluan, kita sudah negatif thinking duluan, apapun kemampuan yang kita miliki, secerdas apapun kita, sebagus apapun teknik yang kita miliki dalam berdebat misalnya ataupun dalam apapun, ya kita akan down duluan. Ketika down duluan ya udah, ketika mental sudah kena, lawan bakal menang kayak gitu. Jadi nggak perlu negative thinking, positive thinking aja. Meskipun teman-teman di posisi tersulit apapun, ya tetap positive thinking dan insya Allah hasilnya pun bakal baik. Lanjut slide terakhir ini. Mas. Nah ini slide terakhir teman-teman. Ini yang penting semakin tips menjadi seorang yang percaya diri. Ini menurut pengalaman saya aja teman-teman. Kalau teman-teman memiliki tips. Jadi yang pertama untuk menjadi seorang yang percaya diri adalah perbanyak menerima, kurangi mengeluh, ataupun bisa dikatakan sebagai bersyukur gitu teman-teman. Jadi bersyukurlah apa yang kita miliki sekarang, bagaimana kondisi kita, bagaimana kemudian kondisi kita sekarang. Bersyukur dan kemudian kalau misalnya ada kekurangan nggak perlu untuk dikeluhkan, perbaiki. Intinya kalau misalnya ada suatu masalah yang tidak memiliki pengaruh signifikan 5 tahun ke depan terhadap diri kita, nggak usah pikirkan lebih dari 5 menit. Itu masukan saya teman-teman. Jadi perbanyak bersyukur apa yang kita alami sekarang, apa yang telah Tuhan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, perbanyak bersyukur. Jangan mengeluh. Kalau misalnya kita mengeluh, kita bakal down. Kita kok gini sih, kita kok gini. Coba ketika kita bersyukur, wah ternyata banyak yang lebih tidak beruntung daripada saya. Itu mungkin membuat tingkat kepercayaan diri kita tuh naik gitu teman-teman. Ya tidak untuk sombong namun untuk untuk menjadi ladang dakwah seperti yang saya katakan tadi. Kemudian salam, senyum, sapa santun ini juga penting. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah dalam kepercayaan diri, cobalah untuk menyapa seseorang duluan. Misalnya assalamualaikum, senyum. Kemudian bagaimana kabarnya Pak? Misalnya cuaca siang ini kok panas banget sih misalnya kayak gitu. Terus ya santun aja. Kalau misalnya orang lain menanggapi ya itu berarti ya artinya kita kita memang dihargai oleh mereka. Kalau misalnya mereka nggak memberikan respon ya itu urusan mereka kayak gitu. Jadi cobalah untuk menyapa duluan, memberikan salam duluan, itu biasanya memberikan dampak terhadap kepercayaan diri kita. Yang ketiga nih, yaitu perbanyak berbagi teman-teman. Pasti teman-teman ketika berbagi apapun itu bentuknya, berapapun itu banyaknya, pasti ada kayak suatu kebanggaan diri, bukan ujub ya teman-teman, kebanggaan diri yang pada akhirnya tuh, oh saya dibutuhkan ya, hidup saya bermanfaat ya. Ketika muncul seperti itu, kepercayaan kita tumbuh. Ternyata kita tuh menjadi orang yang berguna. Ternyata kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
Jadi tips yang ketiga adalah perbanyak berbagi. Benar, itu selain percaya diri, menambah kepercayaan diri, menambah pahala, menambah teman, banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika kita berbagi. Rezeki pun akan mengalir dengan sendirinya. Yang keempat, berpikir positif dalam keadaan tersulit. Tidak kalah sebelum perang. Nah ini, seperti yang katakan tadi, jadi nggak perlu minder duluan lah sebelum kita melakukan apapun. Dalam apapun aja, kalau misalnya kita sudah minder duluan, negatif thinking duluan, ya kita bakal gagal. Padahal itu kita punya kemampuan, teman-teman. Yakin deh kalau teman-teman itu punya, percaya dengan kemampuan diri teman-teman. Ya. Ketika teman-teman udah percaya, udah lakukan. Tugas manusia, tugas orang hamba dalam melakukan. Hasil itu milik Tuhan. Yang menentukan Tuhan, yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas manusia cuma berusaha, dan berdoa, intinya seperti itu. Gak usah negatif thinking dulu kan. Kalau udah negatif thinking ya udahlah. Padahal teman-teman tuh punya mimpi yang tinggi, teman-teman punya cita-cita angan-angan yang tinggi. Gak usah didengarkan kata-kata orang, maju aja terus kayak gitu. Lanjut, cari lingkungan yang ideal seperti yang saya katakan tadi. Cari lingkungan yang baik untuk teman-teman tumbuh kembang. Ketika teman-teman udah dapat lingkungan yang baik, maka tingkat kepercayaan diri teman-teman itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Karena nanti akan ada masukan, support dari teman-teman yang baru. Kemudian perbanyak mengapresiasi diri. Dan ini juga penting. Jadi jangan terlalu, ketika kita gini teman-teman, manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun ketika kita terlalu mengingat kesalahan tersebut, ya itu baik untuk suatu pembelajaran. Namun seperti yang saya katakan tadi, kesalahan ataupun hal buruk yang kita lakukan dan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan kita 5 tahun ke depan, jangan pikirkan lebih dari 5 menit. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ya udah jadikan pembelajaran, tapi pikirkanlah suatu hal yang baik, apresiasi dirimu. Pernah kan pasti kita melakukan suatu kebaikan, pernah pasti kita pernah menolong, pernah kita melakukan suatu hal yang positif dan bisa membuat orang lain bahagia. Itu yang teman-teman pikirkan, biar apa ya, saya nggak tahu ya apa psikologinya gimana, pasti ada ilmu psikologinya. Namun secara tidak langsung tingkat kepercayaan diri itu akan tinggi ketika kita berpikir bahwasanya kita berharga bagi orang lain, kita berharga bagi umat, bagi bangsa. Kemudian perbanyak ilmu dan karya. Nah ini penting sekali ya teman-teman. Tugas manusia belajar. Jadi orang yang memiliki ilmu pasti dia memiliki tingkat kepercayaan diri. Semakin tinggi ilmunya, dia percaya dirinya semakin tinggi. Bukan untuk sombong teman-teman, namun untuk percaya diri. Ketika ilmu itu sudah ada, maka teman-teman bisa share, bisa mengamalkan. Perbanyak karya, apapun karya yang menurut teman-teman itu bermanfaat dan bisa memiliki nilai lebih bagi sesama, itu lakukan, kembangkan karya tersebut, ilmu-ilmu teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan di bangku kuliah, share sebanyak-banyaknya, amalkan sebanyak-banyaknya. Kemudian evaluasi, dan ini penting teman-teman. Anda lupa kalau misalnya kita kadang melakukan hal-hal, misalnya kita melakukan 3 tips dari 5 tips misalnya, padahal kita melakukannya itu setengah-setengah. Jadi kita harus evaluasi. Misalnya apa ya, sedekah niatnya untuk apa, misalnya dievaluasi. Kenapa kita nggak pede, kenapa kita justru ketika sedekah kok malah dampaknya justru yang lain. Misalnya teman-teman luruskan lagi niatnya, evaluasi apa sih yang seharusnya teman-teman hasilkan, dapatkan dari sedekah itu. Seharusnya memang lillahi ta'ala, niat karena Tuhan yang Maha Esa misalnya kayak gitu. Evaluasi kalau misal teman-teman sudah melakukan segala hal, tips yang mungkin dari saya ataupun dari teman-teman sendiri, dan mungkin teman-teman belum merasakan perubahan, evaluasi apa yang salah dari trik ataupun tips yang dari saya ataupun dari teman-teman sendiri miliki. Kemudian yang terakhir ini penting banget, ingat kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Percuma kalau misalnya teman-teman sudah melakukan trik-trik apapun untuk mengembangkan kepercayaan diri ataupun melakukan apapun deh, namun teman-teman lupa dengan kewajiban teman-teman, ya pasti akan susah untuk kita mendapatkan sesuatu itu. Karena memang tugas kita ya ikhtiar, namun juga jangan lupa berdoa, jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja sih teman-teman, nggak sampai 30 menit. Gitu aja Mas Kaidar.
Terima kasih. Maaf kalau misalnya materi sampaikan kurang berkenan. Siap, Kalau siap. misalnya ada yang mau menambahkan, monggo. Saya juga yang apa yang saya katakan ini bukan hanya untuk teman-teman, tapi khususnya buat juga saya kok. Saya mengingatkan diri saya gimana untuk menjadi seorang percaya diri, untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilham atas materinya sudah dibagi ke kita, sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa mengambil apa dari yang disampaikan tadi. Buat teman-teman ini mau buka sesi pertanyaan nih, silakan chat ya, yang sesuai dengan aturannya. Chatnya itu sebutkan nama dan instansinya, sekolah di mana atau dari mana gitu buat bertanya. Sebentar, saya aktifkan dulu chatnya. Saya siapkan buku dulu, Mas. Oke. Saya takut nih jawab pertanyaan. Tenang, Mas. Nanti Mas Haidar juga harus nambahin nih. Atau ada Mas Umam nggak di sini? Jangan saya sama Mas Umam. Mana itu dianya? Bersuaralah Umam. Nggak ada kayaknya dia. Nggak ada ya, waduh. Oh, ada. Ada. Ini nih, harusnya yang ngisi materi itu Mas Umam. PD-nya nggak usah diragukan, temennya banyak, berbaginya oke. Pokoknya tadi tuh tips-tips itu aslinya tuh inspirasi dari saya dari Mas Umam. Kenapa Mas Umam bisa PD sih? Saya gali aja teman-teman. Jadi itu Mas Umam harusnya yang jadi materi. Cek, itu teman-teman sudah bisa chat ya kayaknya. Belum bisa, masih disable. Masih disable. Bentar. Oh gitu. Jadi yang mau bertanya mungkin bisa langsung angkat tangan atau bersuara aja nggak apa-apa. Yang mau bertanya silakan deh. Soalnya chatnya lagi kalau disetting lagi. Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Ya. Halo. Mungkin pertanyaan dari saya dulu kali ya, Kak. Biar sambil nunggu teman-teman yang lain buat nanya. Ya. Udah bisa Kak itu? Sebentar. Ada yang mau bertanya nggak? Di sini. Halo, kawan-kawan. Ini ada yang tanya nih Mas, via chat tadi. Kak, tips percaya diri ketika dibully gimana, Kak? Dari siapa ini? Sultan? Oh. Itu pertanyaannya tuh. Kak, tips percaya diri ketika dibully gimana, Kak? Karena kan kita sering banget tuh ya dibully gitu. Iya, siap. Terus pasti menjatuhkan percaya diri kita. Ini menurut saya aja teman-teman. Nanti teman-teman yang lain boleh menanggapi, boleh dikatakan. Jadi tips percaya diri ketika dibully ya nggak usah terlalu nggak usah terlalu diambil hati teman-teman. Jadi kenapa kita dibully ya, kita pertama introspeksi diri dulu. Kenapa kita menjadi bahan bulian? Yang pertama, ada yang salah dengan tingkah laku kita? Apakah kita menjadi orang yang kenapa kita kurang diterima oleh orang lain misalnya? Kita introspeksi dulu apa yang salah dengan kita. Mungkin apa yang kita katakan itu salah, atau mungkin tindakan yang kita lakukan itu salah. Itu introspeksi itu. Kalau introspeksi ternyata kita memang salah, jadi kita perbaiki. Kita sudah diperbaiki, insya Allah nggak akan ada bulian-bulian itu. Kalau misalnya pun masih ada, ya intinya keep going aja, lakukan yang terbaik yang teman-teman berikan. Fokus dengan misalnya teman-teman dibully di sekolah, ya udah fokusnya belajar aja. Gimana ya, intinya nggak usah membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Belum tentu orang yang membuli itu lebih baik dari kita. Kita percaya diri aja, apa yang kita miliki tonjolkan bahwasanya kita berhak untuk diapresiasi.
tonjolkan bahwasanya kita berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada seperti yang misalnya orang yang dibully seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik, tunjukkan bahwasanya kita tuh berhak untuk dimanusiakan, tunjukkan bahwasanya kita memiliki kelebihan, tunjukkan teman-teman. Ya. Nggak usah terlalu difikirkan, misalnya apa yang orang katakan, misalnya secara verbal atau secara apa, gimana ya, yang membuli belum tentu lebih baik daripada kita kok teman-teman. Jadi nggak usah terlalu didengarkan, nggak usah terlalu diambil hati. Tetap lanjutkan menurut teman-teman baik, fokus dengan apa yang teman-teman lakukan. Insya Allah bilang bulan-bulan begitu. Sudah Kak Ilham. Kak, ini ada yang mau tambahin materinya dari teman-teman kita? Ya, boleh, kita boleh. dengerin kali ya. Boleh, boleh. Buat Anggi Lestari, halo Anggi Lestari. Mungkin bisa nambahin materinya, nyalain mic-nya. Anggi Lestari. Pusing gitu. Halo. Anggi Lestari ini dia penulis buku juga. Oh iya. Cek. Anggi. Tadi sudah dijelaskan tentang percaya diri sama tips-tips sama Kak Ilham dan itu jelas banget sumpah. Tapi di sini aku cuma menambahin tentang apa sih yang membuat otak kita melatih otak agar lebih percaya diri. Jadi ada 3 poin sih. Yang pertama tuh kekuatan orang lain sebagai kesempatan mengembangkan diri. Saat Anda melihat kekuatan orang lain, Anda terbiasa untuk memberikan reaksi semacam, wah, kemampuan public speaking lebih bagus dibandingkan kemampuan saya. Tanpa disadari, Anda sering membandingkan kekuatan seseorang dengan kelemahan yang Anda miliki. Memberikan reaksi tersebut secara berulang-ulang, kemudian justru melatih otak Anda bekerja dengan pola seperti itu. Hal itu perlahan membuat Anda mulai tidak menyadari bahwa ada kemampuan yang harus Anda miliki dan harus kembangkan sehingga tertimbun. Nah, itu yang pertama. Tes. Iya, tes masuk kok Anggi. Lanjut. Yang kedua itu manfaatkan perasaan tidak nyaman. Biasa kan kita tuh nggak nyaman sama percaya diri. Nah, jadi menganalisis perasaan tidak nyaman itu mungkin tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Tapi namun menyadari saat kapan Anda merasa tidak nyaman hingga mengetahui penyebabnya tanpa Anda sadari dapat meningkatkan kadar kepercayaan diri Anda. Jadi dengan menata pikiran, perasaan, dan tindakan apa yang Anda lakukan saat Anda merasakan ketidaknyamanan tersebut, Anda itu Anda dapat mengidentifikasi penyebab ketidakpercayaan diri Anda. Nah, Anda ini dapat memulai petualangan pencarian penyebab. Nah, dengan beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab pada diri Anda sendiri. Misalnya, Misalnya, kapan Anda tahu Anda telah melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik? Itu yang kedua, apakah kondisi seperti beberapa pertanyaan, apa yang Anda harus lakukan agar Anda merasa dihargai, dicintai, dan bahagia? Seperti itu yang sebenarnya harus dijawab dalam diri. Dan yang terakhir, jangan bentuk perasaan Anda berdasarkan bagaimana Anda diperlakukan. Peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri Anda itu memang baik, tapi kondisi tersebut justru lebih dapat berakhir buruk bila Anda menilai diri Anda sendiri dan pikiran orang-orang tersebut. Nah, dalam mengatasi kondisi seperti ini, pertama-tama Anda harus menanamkan dalam diri bila Anda memang telah memberikan sikap yang terbaik dalam memperlakukan orang lain dan pastikan tujuannya. Nah, selebihnya ya intinya kita harus memberikan yang terbaik. Selebihnya merupakan hak mereka dan di luar tanggung jawab Anda gitu. Sehingga bukan merupakan suatu kewajiban Anda tentang apa yang membuat Anda risau gitu. Nah, setelah itu
Tiap kali Anda merasa mungkin tidak nyaman dengan penilaian orang lain terhadap diri Anda, tanamkan dalam diri Anda bahwa tak ada yang lebih mengenal diri Anda selain diri Anda sendiri. Nah, setelah Anda mengetahui apa yang memicu rasa tidak percaya diri yang Anda miliki, bahkan bagaimana seharusnya Anda melatih otak agar percaya diri dan memberikan reaksi terhadap semua pemicu tersebut, jangan lupa tersenyum. Gitu. Oh berarti bagus Anggi. Gimana Kak Ilham, ada tanggapan? Berarti yang tadi disebutkan sama si Anggi itu dari dalam diri semua ya, dari mindset kita gitu. Yap. Iya, kalau Mbak Anggi menjelasinnya lebih ke psikologi ya. Ya. Kalau Anggi ini dia maba di Universitas Lambung Mangkurat, tapi dia udah bikin 2 buku kalau nggak salah. Keren banget sih, saya kenal sama orangnya. Bagus. Saya belajar lah sama ilmu yang telah disampaikan tadi. Tadi bentuk elaborasi juga sih menurut saya, elaborasi ya, dari apa yang saya katakan diperjelas lagi dengan argumen ataupun tanggapan dari Mbak Anggi. Teman-teman yang lain juga kalau mau menanggapi atau menambah materi boleh banget. Ini ada si Aquam, kayaknya mau bertanya ya, Aquam. Ya, mari. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aquam Noval Fatullah, saya anggota BIS. Masa ribet. Saya juga kebetulan sebagai camaba, calon mahasiswa baru di Universitas Mula Warman. Jadi mau nanya nih Kak Ilham, kalau misalnya kita ada di kondisi di mana kita ingin percaya diri nih, misalnya percaya diri di depan banyak orang, public speaking gitu. Tapi kita udah terlanjur nih, ada yang bully kita, ada yang sinis sama kita, terus adalah orang-orang jelek gitu kan, orang-orang jahat sama kita gitu. Lu jelek lu, atau yang bikin kita insecure kalau istilahnya zaman sekarang. Tapi kita udah terlanjur nih, udah di atas panggung. Bagaimana solusinya agar kita bisa percaya diri gitu, bisa melawan rasa ketakutan kita gitu. Tapi kita udah terlanjur dibully sama teman-teman. Mungkin kita terlambat untuk evaluasi diri gitu, tapi udah ada di atas panggung. Siap. Takutnya salah gitu, salah tindakan gitu mungkin. Gimana nih? Kita kan malah merinding banget jadinya. Iya, saya merinding juga Mas soalnya. Saya mendalami juga. Saya pernah mengalami soalnya. Keren. Lanjut. Udah cukup. Jadi udah cukup Kak. Jadi gimana tuh caranya? Gimana jelek-jelekin apa? Gitu. Oke, siap. Bismillah ya, saya jawab ya. Jadi tipsnya gini untuk Masnya tadi. Pertama, sebelum naik panggung kita harus siapkan segalanya. Misalnya kalau saya di debat, saya menyiapkan segalanya selain mental, itu emosi perdebatan, argumen apa yang akan saya sampaikan nanti. Ketika emosi tersebut sudah matang, argumentasi tersebut sudah matang, maka kita akan lebih percaya diri. Namun nih teman-teman, seperti Mas tadi katakan, dan saya pun pernah dan sering mengalami hal itu di dunia debat khususnya teman-teman. Dan saya pernah mengalaminya di Universitas Mula Warman. Saya pernah debat partai final di partai puncak melawan Universitas Mula Warman. Saya dari Jogja, gak ada supporter. Di ruangan tersebut, satu ruangan tersebut, supportnya Universitas Mula Warman semua teman-teman. Teriakan. Ya memang secara tidak langsung, memang nggak langsung menuju ke tim kami dari kampus saya ya teman-teman. Namun ada ya rasa insecure ataupun rasa ketidakpercayaan diri itu muncul tuh pasti ada teman-teman. Namun kalau untuk langsung ujaran-ujaran kebencian dari bawah itu belum pernah sih alhamdulillah. Tapi yang mirip-mirip yang seperti Masnya tadi ceritakan itu saya pernah mengalami. Jadi pertama kita harus siapkan mental, persiapkan materi. Kalau misalnya kita udah naik panggung, misalnya kita mau pidato, mau nyanyi kah, mau misalnya kalau saya di debat, udah saya siapkan materi. Yakin dengan materi yang kita miliki, yakin dengan materi yang tim kita tuh yakin. Kita harus kompak karena kita
kami tim, ya udah kita harus percaya dengan tim kami. Acukan segala hal yang dikatakan oleh penonton siapapun itu, mau dia sifatnya caci maki atau sifatnya memang mensupport tim yang lain, ya udah fokus teman-teman untuk menang misalnya, atau fokus teman-teman untuk menyampaikan apa yang teman-teman ketahui, apa yang sudah teman-teman pelajari. Karena sangat sayang sekali teman-teman sudah belajar mosi siang malam, teman-teman sudah menghafalkan pidato siang malam, tiba-tiba karena hanya 1, 2, 3 celotehan, ya kita harus down, itu sayang sekali. Namun kalau misalnya di suatu apa namanya, waktu kita memang sudah agak down, ya udah jangan pikirkan gitu teman-teman. Langsung stop pikiran-pikiran negatif itu, aku bakal kalah, aku bakal gagal di ajang kompetisi ini, ataupun aku bakal gagal dalam pidato ini. Stop, gak usah ngomong di situ, gak usah difikirkan, langsung pikirkan, rupalah teman bahwasanya aku pasti bisa, aku akan buktikan kepada semua orang yang mengatakan bahwasanya saya gagal, saya akan bisa, dan semua orang pasti akan memberikan aplaus kepada saya. Itu yang saya juga merinding, saya pernah mengalami itu Mas Wanda. Jadi mungkin tipsnya seperti itu, intinya nggak usah terlalu difikirkan apa yang mereka katakan, jangan dengarkan apa yang orang lain katakan, karena yang orang lain katakan belum tentu diri ini bisa berani gitu loh untuk melawannya dengan hal-hal yang baik. Ketika orang membuli, ketika orang mengatakan hal yang negatif, kita balas dengan hal yang positif, kita balas dengan karya, kita buktikan dengan penyampaian kita di atas panggung. Nah, seperti itulah Mas, mungkin kurang lebih. Saya pernah mengalami itu, dan pertanyaan ini sangat bagus banget. Itu buat pelajaran juga bagi saya, buat mengingatkan saya juga. Gitu Mas. Begitu Aquam sudah jelas? Oh, udah jelas Kak. Tapi mungkin gimana ya? Ada pertanyaan kedua nih. Jadi misalnya nih kita di bukan forum debat atau gimana gitu, tapi kita lagi debat sama teman kita sendiri, dan apa yang harus kita sebaiknya lakukan gitu kan. Misalnya teman kita ini keras kepala gitu, pokoknya pengennya menang gitu kan, pokoknya debat gitu kan, sampai kita itu sebenarnya kita yang benar gitu ceritanya, tapi menurut teman kita itu benar, sehingga kita mungkin merasa kayak kurang percaya diri sama pemikiran kita gitu. Yeah. Gimana ya? Maksudnya saya coba jawab. Oke. Lanjut. Kita kayak kurang yakin sama pemikiran kita. Gimana? Oh, jadi gini, saya perjelas ya. Saya jelaskan ya. Saya perjelas ya. Buat pertanyaannya si Aquam itu tadi ada sebenarnya di materinya Kak Ilham. Yang kenapa sih membuat orang itu tuh jadi tidak percaya diri? Ya itu karena dia ngeluarin negative thinking sebelum bertindak. Jadi kayak ya tadi itu pada saat sudah di atas panggung, tiba-tiba karena dibully, atau mungkin sebelum di atas panggung sudah negatif duluan kayak mana nantinya, jadinya sudah mindsetnya sudah buat ada kecemasan gitu, Kak Ilham. Jadi mungkin maksudnya dari si Aquam itu gimana sih ya agar pikiran kita ini bisa percaya diri gitu loh. Jadi nggak ada sama sekali negative thinking duluan terhadap diri sendiri. Bener nggak Aquam? Oke, saya agak beda nangkapnya sih Mas, tapi boleh itu benar juga. Coba saya anggap ya. Jadi gini, ketika kita debat dengan orang yang keras kepala agak susah. Saya pun susah, meskipun saya seorang debater, saya sangat susah ketika debat dengan orang keras kepala. Dan saya selama menjadi seorang debater, saya malah nggak pernah debat dengan orang yang keras kepala. Mungkin diskusi lah. Kalau diskusi sering, tapi kalau misalnya orang itu sudah keras kepala, ya udah urusan dia. Yang penting urusan kita teman-teman, tugas kita, kewajiban kita adalah menyampaikan yang menurut kita benar, menurut kita baik dengan bahasa-bahasa yang loh teman. Kalau bahasa kita kepala ya keras kepala, batu lawan batu ya kacau. Jadi jangan lawan dengan batu. Jadilah pribadi lemah lembut kayak Mas Umam gitu loh. Kalau menyampaikan tuh Masya Allah Akbar lah. Jadi
lawan orang yang keras kepala dengan kelembutan. Kalau bisa masih keras kepala, urusan dia sama dirinya sendiri, urusan dia sama Tuhan. Kewajiban kita menyampaikan suatu hal yang menurut kita benar, menurut agama, menurut memang hukumnya berlaku di negara kita atau di daerah tersebut misalnya. Udah selesai. Kalau misalnya masih keras kepala, ya udah itu ya urusan Tuhan lah. Orang tuanya aja mungkin belum tentu bisa untuk berubahnya, apalagi kita. Gitu. Lebih baik gimana? Kita hantam aja tuh orang, maksudnya tetap aja kita debat gitu, atau enggak kita udahlah biarin aja gitu sampai dapat hidayah gitu kan. Ngerinya main hantam. Jangan kalau dihantam. Intinya kan ya nggak ada ininya juga, nggak ada dampaknya juga kan. Toh ketika kita menyampaikan suatu kebaikan kepada dia yang orang keras kepala itu, yang kalau dia mau menerima ya kebaikan buat dia sendiri. Kalau misalnya nggak mau menerima ya, kalau misalnya Rasulullah kan ya tujuan kita berdakwah aja. Kalau misalnya dia masih keras kepala ya udah urusan kita selesai. Intinya kita menggugurkan kewajiban kita aja sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan suatu kebaikan. Intinya jangan lawan keras kepala dengan keras kepala, teman-teman. Itu Mas Akhwam. Betul. Lebih baik jauhi perdebatan bukan? Ya, boleh nggak? Ini berlanjut lagi. Waktu saya ambil keputusan, udah deh diam aja. Tapi yang malah yang merasa menang ini gitu, itu mereka merasa lebih gitu kan, merasa lebih jago, lebih wah gue berhasil nih ngalahin dia nih, dia diem gitu, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, masa kita harus diam aja sih Kak? Menurut ya Kak nih, masa kita selamanya diam aja gitu? Dia yang paling hebat, merasa paling kuat. Ada lagunya tuh. Lanjut Bang. Gini Mas Akhwam. Jadi kalau misalnya dia merasa menang, merasa lebih hebat, ya urusan dia. Oh, yang menilai kan bukan dia, yang menilai kan orang banyak nanti pada akhirnya. Misalnya Mas Akhwam dengan saat tadi seorang yang keras kepala tersebut berdebat dan dilihat beberapa orang, misalnya nilai beberapa orang itu, udah selesai gitu aja. Yang nilai kalau misalnya dia merasa menang atas keras kepalanya dia, bukan atas substansi yang dia katakan, ya udah dia aja yang merasa menang. Pada akhirnya juga orang lain melihat kalau misalnya yang benar ya, misalnya Mas Akhwam yang benar ya udah memang Mas Akhwam yang benar. Gak usah terlalu dipikirkan. Nah, kalau misalnya debat juga kayak gitu, banyak yang udah sombong duluan, yang sudah merasa menang duluan. Pas ketika pengumuman juri ternyata tim yang nggak terlalu ofensif yang menang, tim yang mainnya santai, mainnya kalem justru yang memenangkan perdebatan. Lagi-lagi saya bawa debat lagi, saya memang basicnya di debat. Itu Mas Akhwam. Sudah jelas ya Mas Akhwam ya, menjawab. Cerita saya udah selesai. Terima kasih ya. Mungkin lanjut, ada dari banyak. Mungkin dari adik-adik, dari adik-adiknya siapa? Kak Asri, Ibu Guru Asri, atau dari yang tadi ada dari Banjarmasin ya, siapa tahu ada yang mau nanya gitu. Boleh nih, saya tunggu sebelum ke pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir nih. Gak ada ya? Kak Ilham, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Sita. Dia bilang dia kurang bisa tegas dalam mengambil keputusan, terlalu sering memikirkan apa kata orang dan kurang memikirkan kata hati sendiri, sehingga sering bingung ketika harus memilih antara dua atau banyak pilihan. Apakah hal tersebut salah satunya dikarenakan kurang percaya diri? Bagaimana cara mengatasinya? Supaya kita bisa menjadi orang yang teguh pendirian dan bijak dalam mengambil keputusan. Jadi itu dia gitu. Sama sih rata-rata. Iya. Yang itu bisa dikatakan karena kita memang bisa dikategorikan bahwasanya kita kurang percaya diri. Intinya gini, jangan terlalu banyak berpikir ataupun jangan terlalu banyak mengkontak sesuatu. Perbanyaklah aksi, perbanyaklah action. Kalau misalnya kita punya gagasan nih, ingin bisnis, kita aksi, lalu kita punya mimpi yang bagus, ketika kita langsung beraksi, dan mungkin nggak banyak waktu gitu loh, 1 tahun 2 tahun kita akan sukses di dunia bisnis itu misalnya, ataupun dalam hal apapun kita teman-teman terjun di kompetisi misalnya, jangan ragu, jangan terlalu banyak ragu, jangan terlalu banyak pikir aku bisa nggak ya.
lakukan dulu itu yang pertama. Jadi jangan usah terlalu banyak berpikir. Padahal waktu teman-teman untuk berpikir misalnya 1 tahun, setengah tahun itu kalau teman-teman langsung aksi, ya siapa tahu dalam setengah tahun, 1 tahun itu teman-teman sudah bisa memetik buah yang teman-teman inginkan nggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya siapa tadi ya, mbaknya tadi terlalu banyak memikirkan kata orang, boleh memikirkan kata orang, tapi sebagai suatu pertimbangan. Ketika sudah ada pertimbangan antara A dan B, A menurut kita, B menurut orang lain, ya udah dikomparasi, dibandingkan mana yang lebih baik. Kalau misalnya kita lebih baik, ya udah orang lain nanti ya cuma sebagai masukan aja, anggaplah seperti itu. Kalau misalnya orang lain lebih baik, ya udah kita harus ngalah dengan dengan terlalu egois lah dengan apa yang kita sampaikan. Siapa tahu apa yang orang lain katakan itu memang demi kebaikan kita. Jadi tetap buka hati, buka mata, buka pikiran kita kepada orang lain, tapi jangan terlalu banyak mikir, kita banyak-banyak aksi aja. Percaya deh, kalau misalnya teman-teman udah punya keyakinan, kalau misalnya belum yakin ya udah terima masukan. Udah yakin, belum yakin, tapi jangan lama-lama yakinnya ya. Udah yakin mantap, langsung action dalam hal apapun. Saya juga gitu insya Allah. Maksudnya saya dulu gitu dan sekarang pun masih dalam proses untuk gak usah banyak mikir lah. Saya kira gak usah banyak konsep sesuatu. Mau bisnis aja. Kalau misalnya mau ikut kompetisi ABC ya udah ikut aja. Gak usah banyak berpikir, gak usah terlalu banyak merancang, jangan terlalu banyak konsep. Action. Berdoa jangan lupa teman-teman. Betul. Begitu ya jawabannya tadi Sita dari Kak Ilham. Buat teman-teman, kira-kira ada lagi nggak yang mau bertanya atau ada yang mau sharing tentang kepercayaan diri? Tuh, sebelum saya tutup webinar ini. Alif tadi nyala ya. Kak Umam ada yang mau ditambahin tentang kepercayaan diri? Karena kan tadi disebut-sebutin dari tadi itu Kak Umam. Wajib Mas. Iya. Wajib Mas saya dan Mas Umam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ilham, terima kasih. Aku kangen nih Mas Ilham. Lama kita nggak jumpa. Kita dekat loh Mas. Sebenarnya Mas Ilham. Kita dekat ya. Kawan-kawan kita ketemuan ya. Ya sebenarnya jauh-jauh dari Jogja loh Mas. Oh iya. Supaya dekat dengan saya ya. Iya dong. Baik. Kita harus ketemu di tengah. Ya, oh iya, siap. Jadi reunian ya. Pokoknya. Sebenarnya sih saya emang biasa aja ya. Jadi iya nggak jadi ngomong. Jadi kalau dari saya sih terkait Aqwam sih, kalau misalnya sama yang lawan keras kepala itu lawannya sama fakta Aqwam. Jadi kalau kita udah lawan dengan fakta yang ada, jadi kita nggak sama-sama dia ngomongnya ngalur ngidul, kita juga ngalur ngidul. Jadi artinya sama aja nanti kita dan dia gitu. Kalau kita udah lawan dia dengan fakta, ya udah tinggal dianya sendiri. Dia mau menerima atau enggak. Kalau dia menerima, oke, maksudnya berarti selesai kan. Kalau dia nggak nerima, ya udah berarti bukan urusan kita lagi. Kalau kita udah lawan dia dengan fakta, kalau kita sedang berargumentasi. Nah, terus biasanya kalau tips dari aku sih untuk percaya diri itu jangan lupa sombong. Sombong di sini maksudnya kadang aku membanggakan diriku sendiri ya, untuk diriku sendiri tapi bukan untuk show up ke orang-orang. Kadang aku untuk ini jadi sebuah vitamin untuk aku harus langsung bisa berdiri lagi gitu ya. Oh, aku lo juga bisa seperti mereka. Aku lo juga keren. Aku lo juga lantang juga kalau bersuara. Nah, itu kadang sombong. Aku sih kadang sombong untuk diriku sendiri untuk membangun kepercayaan. Nah, itu yang tapi bukan sombong untuk orang lain. Kalau terkait orang lain melihat kita ya terserah. Tapi kadang itu caraku untuk mengapresiasi diri. Kemudian terus aku tidak ingin melewati setiap kesempatan yang ada. Kalau kita sedang, apalagi dengan saat kita sedang argumentasi di depan umum ataupun kita sedang mengikuti lomba. Nah, itu adalah kesempatan yang jangan sampai terlewatkan. Jadi seperti yang udah diuraikan oleh Mas Ilham itu sudah cukup banyak
ya, menyiapkan materi segala macam. Aku paling maksudnya melihat Mas Ilham dulu pada saat kompetisi debat pun Mas Ilham sudah mencatat sedetail mungkin. Nah, itu adalah salah satu contoh yang udah Mas Ilham berikan kepada aku bahwa sudah menyiapkan semuanya itu sebelum-sebelumnya gitu loh. Untuk agar tidak melewati kesempatan ini dan menyia-nyiakannya. Kemudian jangan lupa setiap kita itu punya porsi masing-masing. Ya, misalnya kalau misalnya kita saat kompetisi segala macam, kalau misalnya kita belum berkesempatan, ada kesempatan lain gitu ya. Dan sebenarnya sih membangun kepercayaan diri itu yang setelah dijelaskan oleh Mas Ilham adalah Tuhanlah juga yang memperlancar semuanya. Jadi selain melatih omongan kita, terus ngomong, Tuhan juga memperlancar omongan kita, isi kepala kita, apa yang akan kita sampaikan. Itu sih. Kemudian jangan lupa kebiasaan habit untuk terus memulai berbicara. Kalau saya dulu itu kadang ngajak orang ketemu siapapun pasti saya sapa duluan. Anak kecil kah? Halo Dek. Kadang saya kan awalnya saya sebenarnya aslinya pemalu ya. Jadi cara melatihnya yaitu dengan berusaha untuk halo kadang menyapa orang gitu loh. Menyapa orang walaupun orang itu saya nggak kenal, tapi saya sudah mencoba untuk memberanikan diri agar saya terbiasa gitu kan. Makanya orang bilang bisa juga karena biasa. Mungkin itu kali ya sedikit dari saya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Kak Umam masukannya, sharingnya tadi menambah tadi ya dari Kak Ilham sama tadi tuh. Tadi Kak Ilham ini ada pertanyaan, ada yang mau bertanya dari Alfian. Alfian ada di room nggak? Alfian? Halo Alfian, mana ya Alfian? Atau salah pencet kali resign. Alfian Holil ya? Halo Alfian. Halo, ya Kak. Nah, silakan Alfian mau tanya, sebutkan namamu lagi dan dari mana? Halo, kedengaran nggak? Kedengaran. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Dan terima kasih juga pemateri Kak Ilham. Ya, saya Dan Holil ya, dari Sulawesi Tenggara Kak. Ya, saya juga Camaba di Camaba Universitas Malawarman gitu. Wow. Jadi saya ingin bertanya nih Kak. Yang saya ketahui ini Kak, orang masuk dalam kontes ya atau dalam berbicara di depan umum nih Kak, kadang memang nervousnya memang tinggi dikarenakan retorika dalam berbicaranya itu kurang Kak. Biasanya begitu nervousnya yang saya ketahui. Dalam organisasi juga begitu pasti. Karena nervousnya, karena retorikanya itu membuat nervousnya tinggi. Dan gimana tuh Kak cara mengolah retorika dengan baik gitu, retorika dalam berbicara dengan baik gitu Kak. Itu saja mungkin Kak, terima kasih banyak. Terima kasih Alfian pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Ilham. Pertanyaan kalau dari Alfian. Malah agak senang saya. Jadi kalau pertama ya, untuk melatih retorika, perbanyak ngomong sendiri, terutama di depan kaca. Tadi sebelum saya masuk room ini saya juga berbicara banyak di depan kaca kayak gitu. Ngomong-ngomong aja ala-ala terus tiba-tiba ada pertanyaan kita jawab sendiri misalnya. Dalam organisasi juga apa sih meeting ataupun rapat yang mau dibawain, ya udah kita ngomong sendiri, kita sok-sokan berargumen gitu. Itu yang pertama caranya. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan itu dan kemudian ketika diaplikasikan di forum masih kurang bagus, itu wajar. Karena memang ya intinya ketika retorika kurang bagus, jangan langsung menyerah. Kita tiba-tiba retorika
saya kurang bagus, orang lain lebih bagus, aku keluar dari organisasi ABC. Nggak boleh gitu teman-teman. Teman-teman belum berproses, teman-teman baru mau berproses, teman-teman baru masuk, jangan langsung keluar, masuk dulu. Apa ya, kembangkan kemampuan teman-teman dalam retorik ataupun dalam hal yang lain. Intinya jam terbang juga mempengaruhi teman-teman. Dulu saya juga belepotan ngomongnya meskipun sekarang masih belepotan. Tapi dulu tuh fatal, bener-bener fatal belepotan saya teman-teman. Misalnya debat itu masih tekstual, masih getar-getar gini. Waktu 5 menit itu saya cuma makan 2 menit misalnya. Itu hal yang biasa terjadi dalam kompetisi, dalam ajang apapun ataupun dalam satu organisasi itu biasa banget, Mas. Jadi jangan minder duluan. Beri yang terbaik. Kalau misalnya masih nervous, ya udah jangan difikirkan nervousnya, tapi pikirkan ternyata aku yang sekarang itu lebih baik loh dari aku yang pertama. Itu yang teman-teman pikirkan. Itu seperti yang kata Mas Umam, kita sombong lah, sombong untuk diri kita sendiri. Ternyata aku berproses kok, ternyata aku bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu yang harus diapresiasi terhadap diri kita sendiri. Jangan justru mendengarkan belum tentu juga kok, Mas, orang lain menganggap kita tuh, orang itu kok belepotan. Belum tentu juga. Bahkan orang lain juga belum tentu sebagus kita retorikanya. Meskipun kita retorikanya kurang bagus, toh setidaknya kita berani untuk mengatakan sesuatu, berargumen misalnya. Itu, Mas. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but